Jadi waktu saat kita minum, kita megang gelas. Saat kita minum, pil atau tablet yang kita minum tadi jatuh di gelas kita yang akan kita gunakan untuk minum obat. Muncul pertanyaan, itu bisa dipakai nggak bang? Jawaban saya bisa. Caranya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali lagi ke channel Bambang Sumedi. Terima kasih teman-teman masih stay terus mengikuti video-video saya yang saya bagikan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan informasi-informasi yang terus saya bagikan kepada teman-teman semua ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa menjadi ilmu baru buat teman-teman semua dengan cara penyampaian bahasa yang lebih mudah, yang lebih gampang, yang lebih keseharian kita cerna bersama-sama. Oke teman-teman, pada video kali ini kembali saya menjawab pertanyaan dari teman-teman subscriber semua yang komen di kolom komentar seperti ini. Bang, apakah obat yang sudah terkena air atau terendam, terbuka dari kemasan, apakah bisa digunakan? Nah, ini pertanyaan yang menarik teman-teman ya. Oke, obat sendiri pabrikan sudah mendesain secara sedemikian rupa, mulai dari kemasan primer, mulai dari kemasan sekunder, mulai dari kemasan tersier, supaya perjalanan dari pabrik sampai ke teman-teman bisa aman dan bisa digunakan dengan aman tentunya. Perlu kita ketahui bahwasanya kemasan primer pada obat tersebut adalah kemasan yang langsung menyentuh atau langsung bersentuhan dengan obat tersebut. Nah, yang kedua, kemasan sekunder. Kemasan sekunder itu kemasan kedua setelah kemasan primer. Kalau misalnya tablet itu kemasan primernya itu blister, sekunder itu bisa kotak, dan tersier yaitu box teman-teman ya. Nah, ini pabrikan sudah mendesain sedemikian rupa supaya obat ini bisa aman dan nyampe kepada teman-teman semua, tentunya dengan cara-cara yang sudah SOP yang sudah ditentukan dengan cara pendistribusian obat yang benar. Nah, di sini kembali ke pertanyaan yang pertama tadi, bahwasannya apakah bisa obat itu sudah terkena air kan gitu. Perlu disampaikan teman-teman ya, obat ini didesain, apalagi obat oral, itu ada obat yang mudah larut apabila terkena cairan mukosa mulut, seperti tablet-tablet sublingual yang diletakkan di bawah lidah. Itu mudah sekali meleleh saat terkena cairan mukosa mulut. Dan ada juga obat-obat yang dispersible. Apa tuh bang obat dispersible? Jadi obat-obat dispersible itu sifatnya mudah larut dalam air. Jadi begitu kita kasih sedikit basahan air aja, obat itu sudah pecah dan sudah melepaskan zat aktifnya. Nah, tentunya kita di sini harus kembali melihat obat tersebut. Apakah pada saat terkena air atau terendam air itu kondisinya rusak atau tidak? Kalau hanya sekedar kena cipratan dan tablet tersebut atau obat tersebut tidak rusak dan masih utuh, tentunya masih bisa digunakan. Namun kalau di sini kondisinya obat itu udah rusak, apalagi udah tercemar, apalagi terkena airnya air kotor gitu kan, tentunya ini tidak bisa lagi digunakan, karena tentunya ini akan tercemar dengan kotoran apalagi dengan bakteri. Saran saya, kalau seandainya obat sudah terkelupas, tercemar, terkena air, bis itu sudah pecah, alangkah baiknya diganti dengan obat yang baru dan gunakan dengan hati-hati, dibuka dari kemasan, lalu diminum dengan hati-hati, bisa menggunakan air, atau yang tidak bisa menggunakan air, minum obat bisa menggunakan mungkin makanan seperti pisang teman-teman, dengan bantuan pisang. Itu tidak masalah, supaya yang penting cara menggunakan obat bisa langsung teman-teman gunakan dengan nyaman. Kembali lagi pertanyaan tadi, berarti abangnya ini pernah mengalami obat ini jatuh di air atau rusak. Nah, tapi ada hal yang menarik. Kalau seandainya obat tersebut jatuh di gelas kita, nah ini ada kasus seperti ini. Jadi waktu saat kita minum, kita megang gelas. Saat kita minum, pil atau tablet yang kita minum tadi jatuh di gelas kita yang akan kita gunakan untuk minum obat. Muncul pertanyaan, itu bisa dipakai nggak bang? Jawaban saya bisa. Caranya seperti apa? Caranya teman-teman langsung minum air tersebut apabila obat tersebut sudah tercampur sepenuhnya. Karena apa?
Karena bila sebagian obat yang jatuh ke air, apalagi obat-obat tablet golongan dispersibel yang mudah pecah dengan air, akan langsung melepaskan zat aktifnya. Jadi alangkah baiknya bila teman-teman di sini minum obat, bila obat tersebut terjatuh di gelas teman-teman yang akan teman-teman gunakan untuk minum, saran saya itu masih bisa digunakan. Teman-teman langsung teguk air yang ada di situ, habiskan. Karena apalagi untuk obat-obatnya harganya lumayan mahal teman-teman, mungkin ada satu tablet sampai 100.000, 200.000, itu kan lumayan kalau seandainya kita buang tablet tadi yang telah jatuh ke air. Namun beda halnya kalau seandainya tablet ini atau obat ini jatuh ke lantai atau jatuh ke mungkin ke cucian piring atau jatuh ke becek atau di luar, itu lain cerita teman-teman ya, itu lain cerita. Tentunya kalau hal-hal seperti itu tidak lagi bisa digunakan karena itu sudah tercemar oleh bakteri, tercemar oleh kotoran dan lain sebagainya. Alangkah baiknya bila terjadi hal-hal seperti itu harus dilakukan penggantian obat yang baru. Namun kalau masih masuk ke dalam air, maksud saya masuk ke dalam air itu masuk ke dalam gelas kita yang akan kita gunakan untuk minum obat tersebut, mungkin karena saking groginya atau saking gemetar tangan kita waktu sedang sakit minum obat, maka obat itu jatuh tepat di gelas kita, masukkan, maka itu langsung bisa digunakan untuk diminum langsung. Tidak perlu diganti dengan obat baru dan tidak perlu obatnya diganti lagi atau didobelkan lagi. Itu saja diminum karena obat itu masih ada khasiatnya. Oke teman-teman ya, mungkin ini pertanyaan ini bisa menjawab buat teman-teman semua yang mungkin mengalami hal seperti ini atau pernah mengalami hal-hal ini pada saat mengkonsumsi obat. Mungkin sepele, namun sering terjadi pada kita semua. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada teman-teman semua. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bisa berguna buat teman-teman semua. Dan teman-teman di sini, kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, komen, serta subscribe. Dan kalau perlu teman-teman ingin mengkonsultasikan obat teman-teman secara intens kepada saya, silahkan teman-teman berlangganan di channel ini. Klik gabung di channel ini, maka di situ akan tertera paket-paket yang teman-teman dapat peroleh tentang konsultasi obat. Oke teman-teman ya, terima kasih sudah sampai akhir menyaksikan video saya. Mudah-mudahan teman-teman sampai video ini bisa teman-teman tonton dan sampai seterusnya teman-teman dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan apapun dan rezekinya terus dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya obat, tanya apoteker. Salam sehat.